Endri Kalianda, Arman. Ini menarik nih kalau diusus untuk bicara tentang ini, kata dia bilang. Akhirnya lahirlah ini ketika aku pulang ini. Pemirsa Pantau Lampung, siang ini kita berkunjung ke kediaman Bung Ispedi Setiawan. Beliau ini julukannya luar biasa nih, Paus Sastra Lampung. Iya. Tapi sedikit nih, Paus Sastra Lampung dulu yang ngasih nama siapa ya? Habib Yasin. Habib Yasin. Yasin. Tahun berapa dulu itu? Tahun sebelum 87 sih, 86-an lah. 86. Dia hanya menyebut begini aja sebetulnya di dalam buku, dalam catatan kebudayaan majalah Horizon. Di Lampung ada Paus Sastra di Lampung ada Paus Sastra bernama Ispedi Setiawan JS. Gitu. Terus sekarang Bang Ispedi ini apa kegiatan sehari-hari sekarang ini? Kegiatan sehari-hari hanya menulis saja. Masih saja, ya. Artinya nggak di media-media ya gitu. Tapi dulu mulainya bisa di puisi itu memang ke sekolahnya kan sekolah umum aja ya? Sekolah umum, STM malah, STM. Tapi STM dari listrik. Dari STM itu sudah mulai. Iya, mulai dari SMP sebetulnya sudah mulai. Dulu di RRI Tanjung Karang itu kan ada sanggar remaja lah gitu kan, yang puisi kita dibacakan oleh mereka kalau dianggap bagus begitu kan. Baru sejak itu ya akhirnya lari ke koran lah gitu. Dan koran waktu itu Realita Press yang di Lampung. Di Lampung ya? Punya Dahlan EB itu kan, di Kaliawi itu. Nah itu kemudian larilah baru dia ke Warta Niaga, ke Lampung Pos gitu kan. Tapi saya merasa menjadi sastrawan ya ketika karya karya kita dimuat di koran Jakarta, di Swadesi. Swadesi itu yang pertama di koran nasional? Iya, koran nasional. Justru cerpen malahan. Malah cerpen ya? Malah cerpen. Tapi kalau cerpen masih nulis sekarang? Masih nulis, sampai sekarang? Masih apa cerpen terakhir? Cerpen terakhir saya bikin dimuat di Kedaulatan Rakyat justru bicara tentang pandemi. Gitu. Jadi masih setahun yang lalu lah. Masih Covid kemarin ya? Iya, masih Covid. Setahun kayaknya sudah mulai agak kendor ya gitu. Sudah kendor lagi. Sudah mulai. Mungkin banyak juga nih Bang Wedi yang pengen tahu cerita dari kecil nih. Bang Wedi dulu kan lahir di Bandar Lampung ya? Iya, di Rawasubur. Mungkin bisa cerita. Ya, saya lahir di Rawasubur, Enggal. Kalau sekarang jadi Kecamatan Enggal ya. Jadi bersebelahan dengan kebun jahe. Di sana ya mayoritas penduduknya ya Lampung, Menggala sama Banten. Tapi memang rumahnya dulu dekat sana? Asal di sana. Lahir dan besar di sana. Gitu. Kemudian SMP juga di situ? SMP situ, STM situ. Saya STM kan di STM Muhammadiyah di Gotong Royong. Jadi dari Enggal itu saya jalan kaki sampai ke Gotong Royong dekat Bumi Waras itu ya, Rumah Sakit Bumi Waras. Nah itu. Dulu ke STM itu pilihannya sendiri atau memang diarahkan sama orang tua? Udah sebetulnya apa ya, kecelakaan. Kalau orang rumah itu maunya, keluarga saya itu maunya saya sekolah di SPG. Sekolah pendidikan guru ya. Zaman dulu kan gampang bener kan. Jadi guru gitu ya. Guru. Nah, tapi saya begitu tes di SPG Negeri 1 di yang di Garuntang itu, pakai gelang lah, pakai kalung lah gitu ya. Mana mau diterima lah. Gitu kan. Akhirnya udah nggak ada pilihan. Karena emang dari kecil saya sudah nakal gitu kan. Penampilan senimannya sudah dari kecil. Iya, udah nakal gitu kan. Nah, akhirnya mau masuk SMA, ketakutan. Ada abang saya satu. Abang saya tuh waktu itu ke STM kelas 3 di Muhammadiyah juga. Dia waktu itu masuk anak buah kesayangannya si Herman HR lagi waktu di Biro Keuangan. Udah masuk sini aja lah, STM aja lah kata, biar gue yang jaga kan. Ya bener, kelas 3 itu dia, saya kelas 1. Kebetulan ketua OSIS-nya kelas 3 itu kawan akrab dia kan. Dilemparin ke saya begitu setelah ini. Kan zaman itu kan nggak ada pilihan-pilihan OSIS, nggak ada kan. Tinggal tunjuk aja gitu kan. Langsung jadi ketua OSIS juga saya sampai 3 tahun gitu kan. Berarti di STM dulu tamat tahun 78 lah ya. 58, 20, ya 78. Setelah dari STM dulu kemana? Nggak sekolah lagi. Nggak, kegiatannya maksudnya apa? Nggak ada, cuma nulis aja, sama pernah juga kerja di peternakan tapi mundur. Gitu. Kemudian barulah saya di Lampung Pos kan. Lampung Pos itu mulai tahun berapa dulu ya? Tahun udah 89-an lah gitu. Jadi
Bang Isbadi ini dulu 93 malah 93. dulu senior saya. Oh, berarti agak selisihnya agak banyak. Iya banyak. Saya kan 95 dulu. Iya betul 93. Saya 93. 93 sampai 99 kan. Langsung kita keluar itu kan bubar kan. Dulu kok bisa ke Lampung Pas tuh lamar atau memang diminta? Diminta sama waktu diminta sama Uten Sutendi. Oh, karena keahlian di bidang Iya di bidang itu, iya. Di bidang itu, di dulu kan bidang ngelolanya kan rubrik yang seni budaya kan. Jatuhnya kan hiburan seni budaya. Yang kemudian Lampung Pos Minggu baru megang halaman seni budaya bener, khusus cerpen, puisi dan esai ya waktu di Lampos Minggunya gitu kan. itu masih aktif-aktifnya nulis ya. Woi masih aktif juga. Sambil ngedit, sambil Bisa nulis. Iya. malam di kantor itu kerja mungkin Iya, nulis puisinya gitu kan. Habis kerja nurunin berita atau nurunin tulisan orang, malam-malam nunggu itu. Iya, baru kita bikin. Siang berarti tidur. tidur. Sore lagi baru kita kesana kan. Yang menarik kan kalau waktu bagian Lampung Pos Minggu kan, itu kan sistemnya kan nggak kayak sekarang kan, itu weekend kan ininya kan, kita malam begadang sampai pagi, itu hari Jumat, Sabtu, Minggu libur kan. Senin kita mulai masuk lagi gitu kan, kerja lagi Lampos Minggu awal-awal ya. Kalau sekarang kan udah harian Lampos Minggunya gitu. Oh, kalau dulu enggak, dulu kan sempat harian juga kan, ikut yang di harian tapi ikut di Minggu juga kan. Iya, betul. Tahun sampai tahun 99 ya. 99 rame-rame bubar itu. Ikut ke situ. Bedol desa itu kan. Ikut ke yang itu ya. Trans Sumatera ya, ikut. Selama sampai berapa lama itu kemarin di sana? Cuman 2 tahun lah, atau 99 2001 udah selesai itu kan. Langsung habis semua. Itu. Setelah itu masih tetap berkutat di urusan seniman inilah ya. Iya, sebetulnya seniman. Saya lebih 90% kesenian atau sastrawan lah. Itu sebabnya ketika saya dulu di PWI segala macam, dulu atau Junaidi BM, sekretaris PWI yang ngomong Isbedi mah lebih banyak sastrawan daripada wartawan kan gitu. Meskipun sebetulnya ilmu wartawan itu terpakai kepada si sastrawan ya. Sense of journalism kalau di wartawan, kalau di sense of poetiknya gitu kan, sentuhan-sentuhan poetiknya gitu kan. Tapi emang dari kecil itu emang punya cita-citanya seniman atau memang? Enggak, tidak ada cita-cita. Cuman waktu kecil itu saya suka dengan karya-karya Kopingho membaca gitu kan. Oh, kalau Kopingho itu emang zaman bacaan semua orang kalau zaman. Iya, zaman itu semua orang. Termasuk saya dulu. Iya betul. Nah itu. Nah saya orang tua tuh kan punya warung kecil ya di rumah gitu kan. Jadi saya sekolah siang gitu SMP-nya kan. Jadi pagi itu saya sering nunggu warung. Nah itu saya baca Kopingho, saya nyoret-nyoret gitu kan. Bahkan main piknik juga zaman dulu kan itu kan. Itu. Tapi memang asli nggak punya cita-cita khusus itu? Tidak ada cita-cita. Saya merasa menjadi sastrawan ya ketika karya saya pertama dibuat di Jakarta itulah. Yang di Swadesi tadi. Iya, Swadesi itulah. Itu tahun berapa tadi? Tahun 78, 79 puisi saya itu dimuat itu. Usia 21 atau 20 tahun itu. Kalau sampai sekarang dihitung-hitung sudah berapa itu puisi? Iya, kalau 1000 itu kalau kata Arif Muladin pernah ngomong saya ketika menginin ini yang khusus channel saya itu, kayaknya sampai saya tiada pun itu nggak habis-habis setiap hari, kalau walaupun hanya 2 puisi aja dimuat atau 3 puisi di YouTube saya itu belum habis gitu. Jangan-jangan ngobrol harian pun puisi. Puisi kira-kira gitu kan. Di antara sekian aktivitas kita di bidang seni itu, apa kira-kira hal pertama yang paling membanggakan lah ya, selain yang pertama dimuat di Swadesi itu? Kalau sekarang tuh yang paling kita sendiri merasa puas dengan itu apa gitu? Ya, ketika karya kita dibaca orang, ketika karya kita mau diterbitkan oleh penerbit ya gitu ya kan. Saya kan penerbit saya juga termasuk besar-besar kan ya. Gramedia pernah menerbitkan kumpulan cerpen saya. Grasindo yang kelompok Kompas juga menerbitkan buku puisi. Bahkan terakhir kemarin tahun lalu buku puisi saya yang masuk ke tubuh anak-anak itu diterbitkan oleh Pustaka Jaya. Pustaka Jaya kita tahu itu kan penerbit legend kan, selain Balai Pustaka kan. Zaman dulu kan hanya 2 penerbit living legend itu yang berkuasa, itu Balai Pustaka dan Pustaka Jaya gitu kan. Nah itu. Ya selebihnya ya diundang ke mana jalan. Kalau buku sudah berapa?
Kalau buku ada sekitar 40-an lah. Sampai sekarang ya? Sekarang masih ada lagi yang masih digarap? Maret nanti terbit satu lagi dari Basa Basi. Judulnya Biografi Kota dan Kita. Oh, itu bercerita tentang apa? Saya bicara tentang kota dan kita, dan bahwasanya kita itu berada di kota. Saya bicara tentang kota, bicara tentang kita ini. Kita kota secara umum ya, nggak nyampe Bandar Lampung? Iya, tidak. Tapi kota gitu? Kota. Gitu. Jadi maka judulnya Biografi Kota dan Kita itu. Seharusnya itu tahun lalu terbit, udah MOU sudah gitu, tapi mungkin dia bergiliran penerbitannya. Terus saya tanya kemarin Januari, udah dijadwalkan Maret kata dia bilang gitu. Ya udah. Kalau untuk ini jadwal kita baca puisi udah sampai mana aja kita? Saya sudah sampai Belanda. Belanda ya. Belanda itu memang acara dalam puisi. Acara sebetulnya baca puisi di kampus di Rotterdam sama di Leiden itu kan. Oh, itu memang. Tapi pakai bahasa Indonesia juga? Iya, bahasa Indonesia, karena ada banyak juga itu mereka yang... memang ada acara khusus, undangan atau gimana? Undangan untuk di kampus Leiden sama di Rotterdam. Kalau Rotterdam itu cuma nambah aja kita, karena udah kadung ke sana, kita sudah 1 bulan waktu. Sama si Arman waktu itu penelitian juga waktu itu kan. Di sini rombongan atau sendiri? Enggak, cuma bertiga waktu itu. Oh, undangan dari sana itu? Itu. Tapi kalau selebihnya ya saya ke Brunei, ke mana gitu kan. Brunei sudah jadi pembicara. Kalau di Indonesia yang paling sering di mana? Paling sering Malaysia. Enggak, kalau di Indonesia? Oh, di Indonesia paling ya seluruh sampai ini sudah kena semua, dari Aceh sampai ke ya Papua lah udah. Sampai Papua ya. Udah. Jadi keliling Indonesia keliling. Iya, nanti saya 20 sampai 27 Maret kan ada undangan juga tuh ke Internasional Minangkabau Literary Festival gitu kan. Di Padang. Oh. Itu diikuti oleh Brunei itu. Tapi kok yang paling sering ke Malaysia itu apa? Karena memang ada banyak kegiatan, mereka juga suka sering undang kita gitu kan. Memang mereka sering undang kita. Iya. Gitu. Kalau apa penyair-penyair di Malaysia itu yang memang sebanyak di Indonesia nggak kalau di sana itu? Banyak mereka. Tapi ya banyak juga ada yang kuat, yang kuat. Kalau di sana kan kita lihat tuh ada Saleh Rahmat gitu kan. Kemudian ada si Malim Ghazali PK. Itu yang Malim Ghazali PK itu kan udah almarhum sekarang. Dia pernah ikut menang Sirait, dan pernah dia di apa istilahnya, residensi ke Iowa City gitu, almarhum. Nah, dia punya program dulu namanya Festival Lagu dan Puisi Antar Bangsa di Pangkor, sebuah pulau di mana? Di Kedah, Malaysia, di Kedahnya itu. Jadi sebuah pulau Pangkor, waktu itu pulaunya ya kecil, karena kebetulan Perdana Menterinya di sana itu memang orang sana begitu, orang Aceh yang lahir di Pangkor itu. Wah, itu tadinya pulau nggak dikenal, ini bisa dikenal gitu kan. Kalau saya ngelihat cerita Bung Pedi ini kayaknya belajarnya otodidak kayaknya. Iya betul, otodidak. Tapi otodidak. Kita terpengaruh nggak oleh siapa penyair-penyair yang terkenal? Setiap penyair pemula itu pasti pengaruh kok sebetulnya. Saya itu waktu dulu kan itu yang nyebut saya itu dipengaruhi oleh Korilen Rampan kan, ketika dia mengulas puisi-puisi saya. Isbedi dipengaruhi oleh Gunawan, kata dia bilang, kemudian oleh Sapardi Djoko Damono, oleh Hairil Anwar terutama. Tapi menurut penilaian mereka ya. Tapi kalau kita sendiri sebetulnya jadi pertimbangan nggak tuh baca-bacaan mereka itu? Wih, sangat pertimbangkan, sangat. Udah pasti setiap kita berguru sama itu otomatis keterpengaruhan itu pasti muncul. Tapi, kemudian baru kita punya khas sendiri ya. Tapi bergurunya itu memang kita sering ketemu dialog atau cuma dari karya-karya? Dari karya-karya saja. Kecuali Abdul Hadi WM itu pun setelah 87 ya kan, artinya kan Forum Puisi Indonesia 87 kan saya diundang ke tim kan waktu itu kan. Itu 87 penyair. Saat itu ketua Dewan Kesenian Jakartanya adalah Abdul Hadi WM. Nah, Abdul Hadi juga redaktur Berita Buana, waktu dulu redaktur sastranya. Jadi sering dialog sama dia? Ya, itu udah pasti, kata pengaruhan udah pasti lah. Itu puisi-puisi awal udah pasti lah gitu kan. Bisa dilacak kok, semua itu bisa dilacak gitu. Bung Pedi tinggal di sini sudah berapa lama? Ada 8 tahunan barangkali. Ngomong berapa putranya? Putra 6, putranya saya 6. 6. 3 laki, 3 perempuan. Sudah ada yang menikah ya? Sudah menikah 5, tinggal 2. Satu di kuliah di IB Dharma Jaya, yang satu yang inilah. Tapi ngomong-ngomong, di antara putra-putranya ada yang tertarik nggak atau mengikuti jejak
bapaknya. Kalau wartawan iya, si Rio Paujul iya gitu kan. Enggak, Tapi yang itu dua-dua tuh suka dengan musik. Rio sama ada anak saya satu di PTP 6 Jambi, Arja Setiawan dari ini malah di Teknik Kimia Unila. Teknik Kimia. Ke Teknik Kimia. Kalau yang puisi-puisi gini enggak dia. Malah enggak. Sebenarnya musik. Tapi kalau yang si Arja Setiawan itu yang di PTP 6 Jambi itu dia bukan menulis tapi pembaca karya sastra. Sangat kuat. Oh, dia baca ya? Iya, baca. Berarti adalah jejak-jejak. Iya, ada. Tapi kadang-kadang dia tahu ini sudah ini mah tentang cerita tentang ini, kira-kira begitu dia. Tapi kalau dari bokap, dari kakek nggak ada? Oh, nggak ada sama sekali. Benar-benar kita itu benar-benar kita sendiri. Tiba-tiba lari aja ke lari, iya betul. Orang tua saya hanya tamatan SR waktu dulu dan jadi pesuruh di Pemkot waktu itu, Pemkot Tanjung Karang Truk Betung ya, zamannya Sita Brani Daud kan. Itu. Tapi dia pembaca koran-koran itu. Jadi setiap jam dulu kan Suara Karya kan, pegawai negeri sipil kan. Nah, sebagai pesuruh dia setiap hari Sabtu tuh dibawa koran pulang untuk saya membaca gitu kan. Nah, di koran itu kan hari Jumat dibawa sama dia, hari Sabtu dibawa, hari Sabtu ada SK kecil rubriknya, Jumat itu ada pendakian lembar sastra, kemudian Jumat ada ini, dan Minggu itu ada juga cerpen remaja saat itu. Bayangkan dibawa terus setiap minggu, nanti Senin dibawa lagi ya. Saya pembaca jadinya juga gitu kan sejak itulah gitu. Tapi karena udah banyak dianggap senior ya, tapi kita mengajar nggak? Ngajar-ngajar atau workshop tuh? Ya sering. Tapi workshop aja ya? Iya, workshop. Kalau ngajar, saya pernah juga kemarin di pondok pesantren yang di Natar itu, cuman mungkin nggak kuat kali ngebiayain saya, keluar juga. Apa, santri-santri itu ya? Iya. Belajar membuat puisi? Buat puisi. Padahal cuma 1 juta lah per bulan itu sebetulnya. Nggak kuat juga rupanya pondok. Tapi kalau buku ya, yang kita terbitin sudah 40-an ya. Rata-rata memang itu produknya sudah kita buat atau memang kita apa? Oh, produk sudah dibuat. Sudah dimuat di mana media-media mana gitu. Jadi begini aja istilahnya. Koran itu mengabarkan, kalau buku ini mengabadikan. Gitu aja kira-kira gitulah. Tapi kalau yang buku yang khusus dirancang dari awal membuat ini nggak ada ya? Nggak ada. Kecuali ini ya, ketika aku pulang, tapi ada beberapa sudah siap. Kemudian ada endorse si Arif Mulyadi juga. Saya bicara tentang bagaimana sih saya ingin pulang ke Rawasubur begitu kan, kira-kira gitu kan. Nah, saya pertama sekali ada puisi saya judulnya Rawasubur 60 tahun kemudian. Puisi saya itu panjang itu kan. Nah, Endri Kalianda, Arman, ini menarik nih kalau diusus untuk bicara tentang ini, kata dia bilang. Akhirnya lahirlah ini ketika aku pulang ini, gitu. Kalau puisinya yang terpanjang apa sekarang masih ingat ya? Itu 60 tahun Rawasubur 6 tahun kemudian itu terpanjang itu. Sama yang kemarin. Lidah Susi dalam beberapa sisi dimuat di Jawa Pos. Itu kalau dibaca kira-kira berapa menit itu? Enggak juga apa paling 5 menit ada di ini saya dan. Ya kan pasti juga ada juga yang paling pendek kan. Iya, ada pendek. Ini Nuwabadi juga termasuk panjang, berapa bagian dia. 60 tahun ini lumayan panjang dia. Nah itu. Kalau di Lampung ini perhatian pemerintah terhadap para seniman atau puisi itu gimana, Bang? Kali-kali kalau soal itu mau kritik udah nggak ada, tanda petik sudah nggak ada urusan dengan kesenian. Kalau kesenian itu ya agak nggak dianggap lah, udah nggak dianggap lah kalau untuk di Lampung ini. Ya, tapi saya kalau berdasarkan pengalaman keliling-keliling Indonesia atau mana daerah mana yang kira-kira itu Pemdanya itu andilnya agak bagus. Padang bagus ya. Riau bagus dan Kepri bagus. Tapi itu juga mungkin tergantung ini ya, pemahaman pejabatnya. Kemudian sudah walaupun pejabat siapapun, tapi kalau sudah terkonsep kepemerintahannya bahwa kesenian itu penting ya. Saya kira udah nggak ada masalah siapapun gubernurnya begitu kan. Jadi dalam pengetahuan pejabatnya. Kepri itu kemarin saya ada festival internasional Gunung Bintan tuh, festival sastra internasional Gunung Bintan. Tapi minimal ada nggak bedanya dari zaman kita awal-awal dulu sampai sekarang itu, di periode mana di Lampung itu yang kira-kira kegiatan yang berkaitan dengan Pemda itu agak kuat? Zaman Sarudin. Malah zaman Sarudin? Iya. Baru agak lumayan di Ridho. Agak lumayan ya gitu ya. Apa di konkretnya dalam bentuk apa itu biasanya? Kalau Sarudin itu kayak semua seniman
hampir itu bisa dibantu sama dia karena kebetulan ada bansos juga waktu itu kan. Atau kegiatan-kegiatan di Taman Budaya? Iya, Pak, bukan Dewan Kesenian Lampung itu besar itu kan. Dan saya juga waktu dulu kan sampai saya ke umroh itu kan zaman Sarudin kan. Lalu sampai dia ngomong, nah Isbedi ikut bikin puisi ya di sana ya, kata dia bilang di Arab Saudi sana. waktu pas umrohnya. Umrohnya itu sana. Di sana ketemu lagi. Jadi belum puisinya kan bilang gitu kan. Udah beberapa bang gini-gini gitu kan. Begitu pulang Atuai nelpon saya, tuh Sarudin dan nanya puisi-puisi dari Mekau di dalam. Bayangkan dia begitu. Ini saya bilangin, masih bentuk draft, saya print, saya kasih ke dia, langsung nelpon aja gitu. Besok ambil dana di. Artinya ada yang ngeh juga soal budaya. Iya betul. Akhirnya saya terbitkan lah tentang bicara itu, saya lebih banyak karena dibantu 25 juta waktu itu. Saya terbitkan ada 2 kotak kartu saya kasih kirim ke pendopo sana itu. Nah, artinya ada perhatian gitu. Gitu. Selebihnya nggak ada. Ya sampai yang sekarang juga saya kayaknya nggak kenal gue sama Arinal, mungkin nggak kenal dengan saya. Atau begitu. Mungkin apa dari perwakilan DPR apa yang tertarik ke seni segala macam? Oh banyak sebetulnya, banyak. Kan mereka juga bisa sebetulnya. Bisa. Atau kita Lamban Sastra itu udah berapa kali kita ngundang anggota-anggota dewan baca puisi. Kita pernah bikin istilahnya politisi baca puisi. Itu pernah kita. Kalau pejabat baca puisi belum ya? Hah? Pejabat eksekutif baca puisi belum ya? Belum. Karena mungkin agak sulit mendekati aja gitu kan barangkali ya gitu ya. Belum dicoba kali ya. belum boleh jadilah, belum coba lah barangkali. Kalau di kalangan politik siapa? Di kalangan anggota dewan atau yang politisi? Banyak suka-suka gitu ya. Ya sangat perhatian ya, terutama sekali saya Yosi Rijal ya, itu yang pertama ya dari Demokrat ya. Kemudian si Patinura juga kita pernah ya kita nyelenggarain di rumah dia, di rumah panggung dia di sana itu. Dia ikut baca juga. Baca juga, dia nggak baca tapi dia pidatonya si Bung Tomo karena waktu itu 10 November. Jadi gaya puisi ya gaya puisi jadi gaya pidato orator gitu kan. Dan keren. Artinya pada sentuhan saya datang ke rumah dia waktu Paus Sastra suruh baca puisi dia, saya sentuh. Mau gini? Mau, kata dia bilang. Artinya kan ada di sense artnya itu muncul ada gitu kan itu. Adik Utami itu bagus. Kemudian Muklas Bastari juga itu bagus itu kan dengan kepedulian ya. Mau ngebantu artinya mau ngeluarin kita bantuan dana gitu mau gitu. Ibu Apriliati dari PDI gitu. Ada banyak kok Rahma dari Nasdem ya. Siti Rahma dari Nasdem sama Erika malahan udah masuk ke kita jadi megang direktur Lamban Sastra. Nasdem ya? Iya Nasdem, Erika Nopalesani. Artinya sebetulnya orang-orang politik banyak sebetulnya yang ini gitu. Kalau Lamban Sastra sendiri dulu yang bentuk siapa dulu? Yang bentuk itu sebetulnya itu teman-teman dari Gedung Meneng, anak KGM itu ada Ari Imron, kemudian Endri Kalianda itu dia melihat Isbedi ini sudah layak loh punya semacam padepokan lah gitu kan. Taufik Ismail punya rumah puisi misalnya gitu kan. Kemudian apalagi sebut sama dia, kenapa enggak sini Isbedi juga punya harusnya museum. Isbedi ditangkap oleh waktu itu Pak Bahtiar Basri. Janganlah museum, kata Isbedi kan belum masih ada, kan masih hidup, kata dia bilang gitu kan. Nah, saya punya ini usulan, bagaimana kalau pakai nama Lamban itu kan rumah kan, Lamban Sastra. Oh itu bagus, bilang. Nah saat itulah langsung dia ngeluarin uang, cari, kata dia bilangin kontrakan. Itulah kita ngontrak punyanya rumahnya si Koni Sema. Almarhum Koni. Di Langkapura itu. Imam Bonjol. Iya, Imam Bonjol. Kantor itu. 40 juta setahun waktu itu. Langsung dibayar oleh si. Berapa lama itu di situ? Setahun. Sudah tuh udah nggak dapat lagi, kita keliengan kemudian tahun berapa dulu ya? Tahun berapa dulu ya? Tahun lagi waktu Pak Bahtiar jadi gubernur lah. Wagub. Pak Wagub jadi Wagub. Nah, terus setahun nganggur, dipinjemin lah rumah di Tanjung Seneng itu. Untuk markas Lamban Sastra. Iya, Lamban Sastra. Cuman ya akhirnya ya kita wajar lah. Dia hidup udah nggak ini lagi ya gitu kan. Sekarang siapa yang dijual? Kelola sekarang si ini. Erika, cuman kita sekretariat kan banyak kan nongkrong di Taman Untung. Taman Untung itu yang di Jalan Untung Surapati, Pondok Santap Taman Untung. Nah, itu ya karena kepedulian juga si Muklas Bastari itu kan. Udah nongkrong sini aja, kita bikin acara sini aja begitu kan. Jadi sampai sekarang masih ada kegiatan di situ. Ya kita lagi sama-sama si Erika juga lagi sibuk di politik gitu kan. Saya juga enggak. Saya juga lagi sibuk ngurusin sendiri gitu kan, belum. Jadi kadang-kadang kalau pas kontakan janjian ya ketemu sana, pasti ketemu gitu kan. Malam apalagi kalau sekarang malam Sabtu, malam Minggu di sana ada live musik kan, nongkrong aja sana kita gitu.
terakhir Lamban Sastra yang ngegelar ini Festival Puisi Internasional Tegal Mas Island. Tegal Mas Island di situ juga. Di Tegal Mas. Oh, di Tegal Mas. Sama kerjasama dengan si Thomas Rizka. Itu dari India, Australia datang gitu. Oh, datang ya. Gitu. Kalau sebetulnya saya lihat kalau pemerintah ya mungkin pejabat itu nggak begitu tertarik, mungkin belum paham mungkin fungsi puisi. Menurut Bang Bedi mungkin perlu juga dikasih penjelasan apa sih sebetulnya fungsi dari produk-produk puisi, baca puisi gitu. Sebetulnya ya bukan sebetulnya, puisi itu ya bagian daripada kita untuk menginginkan karakter bangsa ya, artinya ke karakter kita. Kita nggak mungkin mengenal suatu masyarakat tanpa lewat dari karya sastra atau seni, begitu kan. Lewat karya seni lah sebetulnya kita bebas untuk menafsir, bebas untuk menghargai orang. Seni untuk umum semua. Nah, kemudian puisi juga itu kan kita belajar untuk menginterpretasi. Intelektual kita tuh tumbuh juga dari interpretasi gitu. Kita nggak bisa hanya dari IQ aja kan istilahnya kan itu. Cairkan suasana. Oh iya, suasana itu. Saya ada kan sebetulnya kegagalan misalnya dari zamannya Belanda, zamannya Orde Baru, kita tidak pernah diajarkan mengenal budaya orang, gitu kan. Maaf ngomong, lagi zaman Belanda transmigrasi, zaman Belanda kan bukan transmigrasi istilahnya kan, kolonialisasi yang lewat Sekar Bagelen. Nah, itu kan mereka hanya dikirim, hanya dikasih ini pacul, sama parang, babatan, tapi tidak dikenalkan budaya Lampung apa loh begitu kan. Nah, transmigrasi zaman Orde Baru juga begitu kan. Akhirnya kan mahal sebetulnya. Sampit antara Madura dengan ini, iya kan ribut. Bagaimanapun juga pribumi itu kan akhirnya kan merasa tersaingi, cemburu sosial muncul, gitu, kesenjangan sosial muncul, gitu kan. Kemudian di Bali Nuraga antara orang Bali dengan pribumi ribut, gitu kan. Ada banyak. Itu kan akhirnya kan terlalu mahal atau kita membayarnya dari pembelajaran kebudayaan yang tidak, gitu kan. Saya kira pembelajaran budayaan, saya kira itu pada saat kita kuliah semester pertama. Ya kan, mengenal budaya itu kan dari Kuncoro Jatiningrat ya, pasti itu kan. Itu buku-buku wajib mahasiswa semester pertama, kira-kira gitu kan. Selebihnya nggak ada. Padahal di sastra kita bisa mengenal kita mengenal budaya Betawi. Kita nggak harus tinggal di Betawi, kita baca aja karya-karya Firman Mentako, ya kan, misalnya gitu. Di Jawa kita banyak karya-karya sastra. Apa tuh di Jawa itu kan dari zamannya apa tuh Gorong Gowarsito, gitu kan, sampai kepada empalnya pengakuan Pariemnya Linus Suryadi AG. Itu kan budaya Jawa, itu kan kental sekali, gitu kan. Ke Minang kita bisa karya-karyanya A.A. Napis misalnya kan, yang robohnya Surau Kami, kemudian kan Hairul Harun, Wisran Hadi, gitu kan. Kemudian sampai kepada yang agak lebih muda misalnya Nopal punyanya si almarhum Darman Munir Bako. Itu bicara tentang kebudayaan Minang, gitu. Kalau saya ingat masih SD dulu kita sering kalau di sekolah itu diajari baca puisi atau pengarang itu. Saya nggak begitu di perkembangan. Kalau yang sekolah sekarang ini emang masih seperti dulu apa enggak nih sekarang ini? Saya juga kurang tahu, tapi yang bisa direka-reka kayaknya nggak ada. Tugas gitu anak-anak itu tugas anak nggak ada. Nggak ada. Kalau saya kecil juga ingat waktu kecil tuh kan kita dalam bahasa Indonesia itu kan ada mengarang gitu kan. Kadang-kadang suruh bikin mengarang depan. Maju ke depan baca puisi. Saya SD aja sudah mulai itu, waktu dulu gurunya Ibu Wisna Wahid, ingat lah, mungkin dialah sebetulnya membuat tanda bagi saya bahwa saya pengarang. Waktu itu setiap ada pelajaran itu seminggu sekali baca puisi gitu. Yang dianggap kalah itu harus menyerahkan 2 buku tulis. Bayangkan kalah. Saya waktu itu mungkin karena watak saya juga pelit, kemudian saya juga bisa ini, saya nggak mau ngeluarin uang, nggak mau ngeluarin buku gitu kan 2. Akhirnya terakhir saya menang gitu kan. Menang gitu. Gimana maksudnya? Menang di satu kelas istilahnya kan. Buku-buku mereka tuh kasih ke kita gitu. Nah, saya selalu bersaing dengan, ingat saya ada almarhum juga itu waktu dulu Laila Rosdiana gitu kan. Nah, saya bersaingan sama dia gitu. Kalau nggak dia yang juara, saya juara duanya gitu kan. Nah, udah kadang-kadang kita bagi 2 bukunya gitu. Buku tulis. Wisna Haid.
Itu yang mungkin yang termasuk mencetak saya dalam pengenalan puisi dari SD itu. SMP barulah saya mulai menulis apa ya? Saya pikir bukan puisi lah, zaman dulu mengarang tentang cinta apa begitu kan. Mungkin belajar surat-suratan kali dulu. Iya, surat-suratan. Oh, kalau surat-surat itu ya surat-surat kayak romantis itu ya sampai kawan saya sampai detik ini juga ada teman saya di Rausubur itu. Kalau perlu pesan ya. Dia nggak bisa nulis, saya yang nulisin puisi, nulisin surat dengan gaya puisi gitu kan. Sampai kalau ketemu, gue ini sebetulnya pacar atau kawin sama Isbedi lah kata dia bilang. Karena yang bikin surat, kasih ke dia nama si A ini gitu kan itu. Kelepek-kelepek lah kira-kira gitu kan. Zaman dulu itu. Zaman dulu, sekarang udah mempan lagi. Udah nggak mempan lagi, sekarang mah dibawa ke bakso aja udah nggak mau kok. Itu. Kalau yang sekarang kalau apa harapan kita untuk masyarakat atau pengambil kebijakan kalau dalam hal ini? Ya harapan saya kalau untuk kebijakan ya, saya kira bukan puisi aja toh ya, artinya seni budaya, kesenian lah. Ya saya kira atau perlu diperhatikan ya, jangan kesenian hanya dipakai pada saat misalnya pilkada dan segala macam itu kan pemilihan raya. Itu kan kesenian adalah bagian juga untuk menumbuhkan dan menghidupkan kemanusiaan. Artinya pemerintah juga sebetulnya para pengambil kebijakan itu juga menyadari ya bahwa sebetulnya masih menarik di masyarakat kita. Sebetulnya kadang-kadang untuk pilkada gitu kan pakai gitu kan. Kadang-kadang saya juga dipakai untuk baca puisi misalnya kan. Artinya masih dipakai begitu kan. Cuma ketika ini nggak ada begitu, persentase itu nggak jelas. Mau saya tuh kan taruhlah kita punya lembaga ya kesenian ya, dana sana sudah ada. Apakah iya seorang Isbedi ketika mau diundang kemana begitu mengajukan ke lembaga itu belum tentu kita dikasih. Seharusnya pemerintah itu udah punya anggaran sendiri. Siapa sih sastrawan pribadi istilahnya bukan dari lembaga itu yang layak untuk dibantu, atau dia sebetulnya kuat tapi dia nggak punya potensi cari keuangan misalnya kan. Udah tenggelam ya diangkat loh gitu kan, hampir tenggelam diangkat begitu, dibantu begitu. Ini nggak ada. Kita lihat perpustakaan juga begitu, padahal ada banyak sih. Di Biro Binsos juga ada sebetulnya seksi kebudayaannya juga gitu. Tapi kebudayaan yang mana begitu? Padahal kalau bicara tentang kebudayaan itu sangat luas sebetulnya. Agamanya di luar agama misalnya pekerjaan, kemudian seni budaya, kesenian, itu kan budaya semua gitu kan. Bahkan mata pencarian juga kalau dari Kunchoro Ningrat kan Jati itu udah bagian daripada budaya begitu kan. Nah, itu. Kalau di Lampung ini sebelum era sekarang itu, zaman dulu itu ada nggak tokoh-tokoh sastra gitu di Lampung? Tokoh sastra ada lah, atau ya selain saya ya ada A.M. Zulkarnain almarhum. Enggak yang era-era sahabat lalu yang agak lama-lama gitu, masih ada jejaknya di Lampung ini? Sulit nggak ada. Jejak pertama kalau mau dilihat ya paling antara saya dengan si A.M. Zulkarnain, nggak ada beda sebetulnya sedikit. Kita punya sebetulnya orang-orang dulu itu yang ada berada di sini, misalnya ya Andi Wasis, ya kan misalnya gitu kan, yang katanya orang mana, cuman dia kan banyak di Jakarta begitu kan. Kemudian Aan Sarmani Adil yang judul buku puisinya Belati, dia orang Katabumi, sekarang jadi pengusaha kan di Bandar Lampung, tapi dia beredarnya di Jogja, gitu kan. Kalau di Motinggo Bose, kita tahu kan kelahiran Teluk Betung. Oh, iya. Tapi kan dia banyak kiprahnya kan nggak di sini. Nggak sini dia sudah SMP sudah di Jogja kan. Yang benar-benar berkiprah di Lampung dari dulu. Nggak ada, kecuali saya dan A.M. Zulkarnain dan generasi bawah saya paling gitu. Gitu. Kalau kita lihat di Padang, di Jawa itu kan banyak. Oh iya banyak, langsung benar-benar tumbuh. Bisa kita ngeliat pohonnya di atas gitu ada pucuknya. Kita ngeliat sejarah sastra segala macam perkembangan itu ada dari zaman dulu. Kalau di Lampung ya mau nggak mau dari tokohnya si A.M. Zulkarnain ya ke saya itu nggak ada beda saya sama dia begitu. Dia kelahiran 56 ya saya 58 begitu. Kalau sekarang generasi muda sekarang nih kira-kira ada nggak bibit mulai banyak nggak? Udah banyak juga ya untuk banyak Lampung. Iya kita bisa sebut misalnya ada Pedri Aji atau dari Kober, dari Teater Satu ya itu. Mereka rata-rata dari Yulijar Fadli gitu. Tertariknya apa? Karena mereka memang biasa kumpul atau dari mana rata-rata? Banyak kan justru di luar kampus kumpul, jadinya dari komunitas. Komunitas. Ya? Di kampus tidak. Yang kita harapkan di kampus kayak Unila kan, seharusnya Unila kan bisa melahirkan, sana kan ada FKIP jurusan bahasa dan sastra kan. Dari kalangan itu yang banyak tuh. Justru dari UKMBS Unilanya malahan. Oh, bukan dari. Bukan. Kalau bahkan
di luar FKIP Bahasa dan Sastra mereka menjadi sastrawan. Kalau yang gitu kan. muncul dari apa istilahnya yang sekolah formal itu malah Enggak ada, enggak. Sampai sekarang ini saya belum ada. belum kelihatan jejaknya. Belum kelihatan. Alfarizi dari komputer istilahnya kan. Apa ya? Iya kan itu kan. Iya. Memang berarti sama dengan lahirnya Bang Bedi dulu ya, mulai awal. Iya, iya. Tiba-tiba kita mengalir, tertarik. Kalau saya masih lebih parah ya, artinya individu sekali gitu kan. Saya nggak punya guru waktu itu kan. Guru saya adalah membaca gitu kan. Kalau sekarang mereka ada komunitas, jadi banyak dialog gitu kan. Komunitas, sekarang lewat itu juga lebih mudah. Mudah. Jadi mereka lebih banyak ditanamkan intelektual karena banyakkan diskusi gitu kan. Kalau saya kan enggak, bener-bener dari rasa aja gitu kan itu. Terus kalau dulu balik lagi sekolahnya STM itu kepake nggak sekarang itu? Apa kira-kira yang pernah pengetahuan yang diperoleh di STM itu? Ya cuman bikin kalau nyambung listrik selebihnya tidak. Masih kepake lah ya. Pakai. Masih tahu lah ya. nyambung listrik. Ya saya bersyukur juga ya, istri sekarang kan S2-nya kan dari bahasa dan sastra, jadi saya banyak walaupun saya belum awalnya saya tahu agak teori, tapi semakin mantap lagi ini gitu kan. Oh ini namanya teori ini diapan nih propan misalnya begitu kan. Gitu. Oke lah, Bung Bedi. Yuk, kita ini kalau ngobrol nggak bakal ada habisnya, selesai. Banyak betul yang bisa digali dari paus sastra. Iya, siap. Demikian pemirsa Pantau Lantung, mudah-mudahan ngobrol kita ini ada manfaatnya. Amin.